Unggah di media sosialnya bercerita bahwa ada yang ingin menjatuhkannya. Ini sesuai dengan prediksi saya yang kemarin loh ya. Karir Aisyar di Indonesia ini akan cepat melesat. Tapi ya begitu, dengan suksesnya dia akan banyak yang iri dengki kepadanya. Kemudian juga akan ada perubahan yang mendadak di dalam karirnya ketika dia nggak hati-hati. Makanya Aisyar hati-hati dalam pertemanan, juga hati-hati dalam persaingan bisnisnya di entertain. Karena nggak semuanya orang itu legowo dengan kesuksesan Aisyar. Ada saja yang iri dengki yang pada akhirnya memiliki rencana-rencana yang nggak bagus pada Aisyar. Dan mari kita lihat di sini apa sih yang ingin diungkapkan Aisyar di sini terkait dari kontennya atau unggahan yang ada di awal video tadi, bahwa ada yang punya niat untuk menjatuhkannya. The Loving Man, dia datang ke Indonesia juga membawa perasaan cinta pada seseorang. Nah, pastikan kalian tahu sendiri, Aisyar ini jatuh cinta kepada siapa awalnya. Makanya di sini ada simbol The Loving Man, seorang laki-laki yang penuh cinta atau seorang laki-laki yang mencintai. Hidden motivasi, tapi juga ada tujuan-tujuan tersembunyi di sini selain ada rasa cinta. Nah, tujuan tersembunyi ini mungkin dia ingin membuka pintu gerbang kesuksesan di sini dengan mengkaitkan di nama Fuji seperti dari prediksi saya kemarin. Jadi ya ada perasaan cinta memang kepada Fuji, tapi juga ada perasaan-perasaan di mana dia ingin membuka karirnya di Indonesia agar bisa lebih dikenal lagi. Makanya dia juga mendekati Fuji di sini. Tapi juga ada perasaan cinta loh ya. Ada The Loving Man, kemudian the hidden motivasi, juga ada motivasi-motivasi tersembunyi kenapa dia mencintai Fuji. Nah, salah satunya mungkin Fuji ini di hadapan dia adalah seseorang yang mandiri, yang karirnya luar biasa di negara Indonesia, yang apapun dilakukan Fuji ini booming, dan itu mungkin juga menjadi perhatian Aisyar. Jadi di sini ada dua penilaian, yaitu Aisyar memang mencintai Fuji, tapi Aisyar juga ada tujuan-tujuan tersembunyi di dalam kedekatan pada Fuji ini ya. Selanjutnya, apa yang ingin kamu ungkapkan? Ada energi yang macet di sini. Jadi di sini ada keputusasaan juga loh pada Aisyar ini. Putus asa atau stres seperti di prediksi saya yang dulu itu. Kondisi di Indonesia dia stres karena apapun yang dilakukan selalu dikait-kaitkan dengan Fuji, dan juga dia dituduh pansos, dompleng nama Fuji dan lain sebagainya. Makanya di sini serba salah dia menghadapi tekanan. Great achievement, di mana dia juga di karirnya di Indonesia ini mendapatkan perhatian publik loh teman-teman. Ada penghargaan, ada apa ya, kayak orang-orang di negara Indonesia, baik ibu-ibu, anak-anak maupun laki-laki, begitu perhatian kepada Aisyar ini. Nah, semuanya itu tentunya karena Aisyar memiliki kemampuan yang lebih di dalam dirinya. Dari penglihatan saya ini, Aisyar ini memiliki nilai jual di dalam dunia entertain. Dia serba bisa, dan apapun yang diberitakan tentangnya pasti akan mendapatkan penonton yang banyak. Indonesia ini Aisyar bakal sukses. Prediksi saya kemarin kan juga begitu, Aisyar akan sukses di negara Indonesia, ada kecocokan berkarir di negara Indonesia. Tapi ya begitu, ada saja yang iri dengki pada Aisyar
Ini ya. Jadi Aisar nanti akan sukses ketika dia berkarir di Indonesia, dan tanda-tanda itu sudah terlihat di sini. Family, karena dia juga serumpun dengan negara Indonesia, memiliki bahasa yang bisa agak dimengerti oleh penduduk negara Indonesia, walaupun kadang-kadang artinya agak berbeda. Tapi kita yang ngikuti Aisar sedikit banyak paham apa yang dikatakan Aisar ya, walaupun sedikit banyak, karena di sini ada family, ada serumpun. Travel, perjalanan. Nah, karena serumpun itulah juga karena mudahnya kita saling ngerti, makanya dia melakukan perjalanan untuk bekerja di negara Indonesia. Creative endeavor, dengan aktivitasnya, dengan kreatifnya, dia memikat hati penonton negara Indonesia. Nah, tapi sayangnya ketika dia berhasil, ketika dia sukses dengan kreasi-kreasinya, ada victim mentality. Dia menjadi korban pembulian, dia menjadi korban penghakiman oleh orang-orang yang merasa tersaingi, atau oleh orang-orang yang merasa nggak legowo jika Aisar ini sukses, atau orang-orang yang merasa pernah sakit hati kepada Aisar. Ada simbol victim mentality, pikirannya tertekan karena ulah-ulah orang-orang tersebut. Intuisi dan manifestasi. Intuisi petunjuk, dengarkan suara hati. Teman-teman, dari ke-9 kartu ini artinya dia datang ke negara Indonesia memang ada rencana untuk mendekati Fuji. Selain ada perasaan suka pada Fuji, juga ada tujuan motivasi yang lainnya, tujuan tersembunyi yang lainnya, yaitu tentunya ingin mendongkrak nama besarnya agar terkenal di negara Indonesia melalui nama Fuji. Itu nggak bisa dipungkiri. Nah, setelah ada gonjang ganjing yang dia dituding mendompleng Fuji, yang dia dituding pansos sosial pada Fuji, yang manfaati Fuji dan lain sebagainya, di sini ada keputusasaan. Sebenarnya ada rasa lelah dan capek di sini terkait gonjang ganjing yang terjadi saat itu. Tapi di sini ternyata dengan gonjang ganjing ini atas dukungan dari keluarganya, pada akhirnya dia menetapkan diri, memantapkan diri untuk berkarir di negara Indonesia. Ditambah lagi negara Indonesia ini adalah negara yang serumpun, bahasanya ada kemiripan, sehingga kalau dia berkarir di negara Indonesia agak ada bisa nyambung komunikasinya. Nah, setelah gonjang ganjing itu dia bertekad, pada akhirnya dia dapat kesuksesan di negara Indonesia dengan mudah, walaupun dia tidak sebut-sebut nama Fuji lagi. Karena apa ya? Karena kelebihan yang dia miliki. Dia ini memiliki nilai jual loh ya. Kalau seseorang pengamat entertain pasti bisa membaca kalau Aisar ini daya jualnya dalam sebuah program, dalam sebuah acara luar biasa. Nah, setelah itu setelah dia berkarir di Indonesia dengan usahanya, dengan kreatifnya dan lain sebagainya, ada yang tidak menyukainya. Dan di sini ada victim mentality. Dia tertekan pikirannya, dia stres pikirannya karena dari orang-orang yang kurang menyukainya itu tadi, yang ingin menjatuhkannya itu tadi. Dan ini yang diungkapkan di unggahan dari medsosnya dari Aisar itu tadi. Victim mentality, dia tertekan di sini karena dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berkarir dengan kreasinya, dengan usahanya tanpa menyebut nama Fuji lagi, tapi masih saja ada orang-orang yang membencinya, yang menjatuhkannya dan lain sebagainya. Nah, di sini dinasehati, Aisar, dengarkan suara hatimu, jangan dengarkan yang bisa menjatuhkan atau membuat kamu putus asa. Dengarkan isi hatimu, suara hatimu yang harus kamu wujudkan di sini. Jadi dinasehati seperti itu. Memang Aisar lagi ada pikiran-pikiran down di sini karena usaha-usahanya ternyata juga menghadapi
dari pihak-pihak yang ingin menjatuhkan. Apalagi yang ingin kamu ungkapkan di sini? Ada stok energi, kemacetan energi. Tuh, ayo ibu-ibu dukung Aisar di sini agar semangat lagi, karena memang Aisar saat ini lagi down pikirannya, walaupun mungkin di tayangan-tayangan kayak ceria dan lain sebagainya, tapi sesungguhnya di dalam hati dan pikirannya dia menghadapi keputusasaan di sini saat berkarir di negara Indonesia ini, yang menghadapi orang-orang yang tidak legowo dengan kesuksesannya. Kemudian the healing like, sudah saatnya dia healing, sudah saatnya dia mencari pencerahan, ketenangan diri di sini agar lebih baik lagi ya. Kemudian di sini dark thought, pikiran-pikiran gelap, yang artinya karena adanya orang-orang yang ingin menjatuhkannya, makanya di sini Aisar kadang-kadang berpikiran negatif thinking juga pada orang-orang yang dirasa sudah memiliki niatan kurang bagus. Jadi apa ya, semuanya itu kan belajar dari pengalaman. Misalnya A mendekati Aisar, kemudian A berusaha menjatuhkannya. Nah tentunya dari pikiran Aisar jadinya memiliki pikiran-pikiran negatif kepada orang tersebut. Seperti itu daktok itu. Sahabat di sini, dengarkan suara hatimu. Kalau ada seseorang yang ingin menjatuhkanmu, ya lawanlah dengan kreativitasmu. Nah, kamu memiliki daya cipta, daya kreatif dalam programmu, dalam usaha-usahamu, dan itu sangat diminati oleh penonton. Penonton tidak akan melihat bahwa kamu orang dari Malaysia, bahwa kamu pernah dijodoh-jodohkan dengan Fuji, karena penonton melihat bahwa kamu memiliki aura-aura yang positif dalam dunia hiburan. Penonton ini inginnya ketawa, inginnya bahagia, inginnya bisa melihatmu dengan sukacita, karena kamu memiliki nilai jual dalam dunia hiburan yang bisa membuat mood penonton ini menjadi gembira. Nah, untuk orang-orang yang berniat gak baik ini, ya cukup kamu perhatikan saja, kemudian kamu mawas diri dan tetap hati-hati, karena di prediksi saya kemarin ada menara putus untuk karirmu yang dilakukan oleh seseorang yang berniat jahat kepadamu atau yang tidak suka kamu sukses di negara Indonesia. Makanya hati-hati untuk Aisar ya. Semoga masa-masa ini bisa kamu lalui dan kamu bisa sukses di negara Indonesia serta mendapatkan keselamatan dan kelancaran di dalam karirmu dan kesehatanmu.